Di dalam sebuah goa gelap yang tersembunyi di hutan rimba, sunyi tanpa suara jangkrik sekalipun, hanya ada tetesan air yang jatuh dari stalaktik batu. Di tengah kegelapan itu, seorang wanita bernama Kartika, 32 tahun, duduk bersila telanjang bulat di atas batu besar berbentuk bidang datar. Tubuhnya kurus kering, kulit pucat seperti mayat, tapi matanya terpejam rapat. 40 hari ia bertapa dalam keadaan seperti itu, tanpa makan, tanpa minum, tanpa bergerak sedikit pun. Orang waras mana sanggup begitu? Hanya orang yang haus kekuatan goib. Malam itu, ketika bulan sabit menembus celah goa, udara mendadak bergetar. Angin yang semula mati berputar seperti pusaran. Lalu, dari langit goa yang ilap, perlahan turun sebuah kain tipis hitam melayang bagaikan kabut hidup. Kain itu jatuh tepat di pangkuan Kartika. Tanda semedinya berhasil. Dengan lirih, mata Kartika terbuka untuk pertama kalinya. Sorot matanya kosong, tapi senyum tipis mengembang. Ia tahu, inilah jubah yang ia cari. Tangannya yang gemetar meraih kain itu, lalu perlahan mengenakannya di tubuh telanjang. Begitu jubah itu menempel di kulitnya, tubuh Kartika menghilang lenyap dalam sekejap, menyatu dengan kegelapan. Di sebuah kontrakan sempit di kawasan perkotaan yang padat, pagi itu suasana sudah riuh. Hani, gadis 17 tahun berambut panjang yang duduk di kelas 3 SMA, sedang terburu-buru menyuap sarapan sederhana, nasi dengan telur dadar. Di depannya sang ayah, Rudi, seorang driver ojek online, juga makan dengan tergesa-gesa. "Cepat Han, nanti kesiangan lagi loh," ujar Rudi sambil meneguk teh panas. Hani mengangguk cepat, wajahnya polos tapi ceria. "Iya ya, aku takut upacara ketinggalan. Bu Santi galak banget kalau aku telat." Begitu ia menutup wadah bekalnya dan bergegas membuka pintu, teriakan terkejut keluar dari mulutnya. "Mama!" Di ambang pintu berdiri seorang wanita cantik berusia 32 tahun. Wajahnya putih bersih, matanya tajam, rambut hitam panjangnya tergerai indah. Tubuhnya semampai dengan senyum yang menawan. Itu adalah Kartika, ibunya Hani, yang sudah lama tak pulang. "Mama, beneran pulang?" Hani langsung memeluknya erat. "Ayah, Mama pulang. Mama kenapa lama sekali di rumah nenek? Kenapa baru balik sekarang? Aku kangen banget, Mah." Rudi berdiri di belakang, masih terkejut. "Kartika!" Wanita itu tersenyum lembut. "Iya mas, aku pulang." "Hani, maaf ya Mama lama di rumah nenek. Tapi mulai hari ini, Mama di sini lagi. Udah ya, kamu buru-buru berangkat sekolah. Nanti kita ngobrol panjang kalau kamu pulang." Dengan tangan penuh tentengan, tas belanja, kardus, Kartika masuk ke dalam rumah. Rudi mengantar Hani sampai gerbang sekolah. Sementara itu Kartika membereskan belanjaannya, lalu buru-buru masuk ke kamar mandi. Di dalam, ia melepaskan seluruh pakaiannya. Air keran yang ingin membasahi kulit kuning langsatnya. Wajahnya tampak letih, tapi di balik itu terselip sebuah ekspresi puas. Kartika menatap bayangan dirinya di kamar mandi yang buram oleh uap air. Bibirnya menyungging senyum dingin. "Akhirnya, aku berhasil. Jubah itu sudah jadi milikku." Suara knalpot motor berhenti di depan kontrakan. Rudi, masih berkeringat karena narik penumpang sejak pagi, membuka pintu rumah dengan tergesa. Ia langsung menuju kamar. Di dalam, Kartika berdiri di depan cermin, hanya berbalut handuk putih. Wajahnya masih lembab bekas mandi. Rudi langsung memeluknya dari belakang. "Tika, gimana hasilnya?" bisiknya penuh gelora. Kartika menatap bayangan mereka berdua di cermin. Senyum samar menghiasi bibirnya. "Berhasil mas, tapa itu nggak sia-sia. Jubah hitam sudah jadi milik kita. Sekarang tinggal jalani semua yang diperintahkan Mbak Oyong." Rudi memutar tubuh Kartika, menatap istrinya yang terlihat lebih segar, lebih cantik, lebih memikat dibanding sebelum ia pergi. Tanpa bisa menahan diri, ia melepaskan handuk yang melilit tubuh Kartika, lalu membaringkannya di ranjang. Pagi itu, setelah 40 hari berpisah, mereka melepas rindu. Usai terlelap sejenak, obrolan di atas ranjang membuat suasana kembali serius.
Maafin aku ya Tika, kamu harus jadi seperti ini. Harus rela lakukan hal-hal aneh hanya demi kita. Ucap Rudi dengan nada bersalah. Kartika mengelus wajah suaminya, tatapannya dalam. Mas, ini semua memang keinginanku. Jangan khawatir, kita hanya perlu patuhi pantangan. Jangan pernah ada yang tahu soal jubah itu. Apalagi sampai dipakai orang lain. Kalau sampai itu terjadi, bukan cuma kita, tapi seluruh keturunan kita bisa celaka. Rudi terdiam, hatinya berdesir dingin mendengar kata celaka. Namun segera ditepisnya. Yang penting, sekarang kita nggak akan miskin lagi. Kita bakal hidup berkecukupan. Semua ini demi Hani juga kan? Kartika tersenyum samar. Iya mas, demi Hani. Rudi menunduk, mencium bibir Kartika lagi. Gelombang hasrat menyeret mereka ke ronde kedua, membuat sedikit gempa lokal di kontrakan mereka. Siang itu, Hani baru pulang sekolah. Dengan wajah riang, ia langsung menyambar tubuh ibunya. Mama, akhirnya pulang juga. Hani kangen banget. Serunya sambil memeluk erat. Kartika balas memeluk putrinya. Lalu mengeluarkan oleh-oleh dari dalam tas. Nih, ada baju baru, tas, sama sepatu buat kamu. Cocok buat anak SMA cantik kayak kamu kan? Hani tersenyum lebar, matanya berbinar penuh bahagia. Wah, makasih Mama. Mama baik banget. Malam itu, setelah makan malam sederhana bersama, Hani tidur lebih cepat karena kelelahan. Kartika hanya tersenyum, duduk di sisi ranjang putrinya, mengelus lembut rambut Hani yang sudah terlelap. Di kamar utama, Rudi sibuk menata tumbang 7 rupa membentuk lingkaran pentagram di lantai. Aromanya bercampur wangi bunga dan anyir kemenyan. Kartika berdiri di tengah lingkaran itu dengan telanjang bulat. Matanya tajam. "Kamu sudah siap, Tika?" Tanya Rudi dengan suara bergetar, antara cemas dan bernafsu akan hasilnya. Kartika menarik napas panjang. "Aku siap, Mas." "Kalau begitu, aku berangkat." Rudi memberikan jubah hitam itu kepada Kartika. Begitu kain tipis itu menyelimuti tubuhnya, lampu kamar langsung berkedip-kedip, udara mendadak dingin menggigit. Rudi menelan ludah ketika melihat tubuh Kartika perlahan menghilang di hadapannya, terserap ke dalam bayangan lingkaran ritual. Rudi terdiam di ranjang, menatap hampa lingkaran itu. Jantungnya berdegup kencang. Waktu berjalan lambat. Hingga 2 jam kemudian, tanpa suara, tumpukan uang kertas tiba-tiba muncul di tengah pentagram. Banyak sekali menumpuk. Lampu kamar kembali berkelap-kelip dan mata Rudi membelalak penuh kegirangan. Ya Tuhan, ini nyata. Kita kaya. Kita benar-benar kaya. Bisiknya dengan tawa histeris yang dia tahan. Tak lama, bayangan hitam berputar di tengah lingkaran. Tubuh Kartika muncul kembali. Wajahnya penuh kepuasan. Dengan perlahan ia melepaskan jubah itu, menaruhnya di meja, lalu tersenyum lebar dan berjalan ke arah suaminya dengan tubuh telanjangnya. "Kamu berhasil, Tika. Lihat semua uang ini. Kita nggak akan miskin lagi," kata Rudi, tangannya gemetar menyentuh lembar demi lembar uang. Kartika tersenyum samar, matanya berkilat aneh. "Iya mas, tapi ingat, ini baru awal." Rudi terdiam sejenak, lalu mengalihkan pandangan dari jubah ke wajah istrinya. Senyum rakus di bibirnya menutupi rasa takut yang mulai muncul dalam hatinya. Pagi itu, suasana kontrakan sederhana terasa berbeda. Hani sudah rapi dengan seragam SMA, siap berangkat ke sekolah. Ia melirik ke kamar ibunya. Kartika masih tertidur pulas di ranjang. "Yah, Mama kok belum bangun sih? Biasanya jam segini udah nyiapin sarapan," tanya Hani. Rudi, yang sedang duduk santai sambil menggulir ponselnya, tersenyum tipis. "Udah, jangan dibangunin dulu. Kasian, mamahmu capek banget semalam. Biar dia istirahat." Hani mengangguk pelan, lalu berangkat dengan motornya. Baru sekitar pukul 10 pagi, Kartika terbangun. Ia berjalan pelan ke kamar mandi. Saat membuka handuknya di depan cermin, matanya terbelalak. "Ini apa?" bisiknya. Di bagian pahanya muncul lebam besar kehijauan, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam tubuhnya. Ia sentuh pelan, terasa sakit, dingin seperti es.
Wajah Kartika tegang, namun cepat-cepat ia menutupinya dengan celana panjang, menepis rasa takut dengan senyum tipis di bibirnya. Hari-hari berikutnya, kehidupan keluarga itu berubah drastis. Hani kini berangkat sekolah dengan motor metik baru. Teman-temannya memandang iri, bahkan ada yang berbisik, "Wih, Hani sekarang keren banget, motornya baru, pasti keluarganya lagi tajir nih." Rudi tak lagi mangkal sebagai ojek online. Kini ia lebih sering di rumah, mengenakan kaos bermerek, jam tangan mengkilap, rambut klimis dengan minyak wangi yang menusuk hidung. Sedangkan Kartika, jemari tangannya sudah penuh cincin emas dan gelang tebal. Meski masih tinggal di kontrakan, namun gaya hidup mereka sudah menyerupai orang kaya baru. Kartika bahkan mulai berbicara tentang membeli rumah mewah di kawasan elit. "Mas, sebentar lagi kita pindah dari kontrakan sempit ini. Aku udah incar rumah mewah di Green Valley. Bayangin, rumah 2 lantai, ada kolam renang. Itu impian kita kan?" kata Kartika dengan mata berbinar. Rudi hanya terkekeh. "Asal kamu tetap kuat, Tika. Jubah itu nggak gratis." Kartika terdiam sebentar, lalu meneguk segelas air, mencoba mengalihkan kegelisahan yang masih ia sembunyikan. Malam minggu tiba. Kartika dan Rudi berdandan perlente, siap makan malam di restoran mewah. "Hani, kamu nggak ikut ya? Ini kan malam minggu. Biasanya anak muda punya acara sendiri. Tapi ingat, jangan macem-macem sama cowok. Jaga diri baik-baik, paham?" pesan Kartika. "Iya mah, tenang aja," jawab Hani sambil tersenyum. Setelah orang tuanya pergi, rumah kontrakan itu terasa sepi. Hani duduk di kamar memandangi ponselnya. Ia menunggu seorang teman laki-laki yang berjanji akan datang menjemput. Namun, rasa gelisah membuatnya bolak-balik ke lemari mencari baju yang pas. Yang ini kependekan, yang itu warnanya nggak cocok. "Aduh, pusing banget," gerutunya sambil menghempaskan beberapa baju ke kasur. Lalu, tanpa sadar, ia masuk ke kamar orang tuanya. Tangannya mulai menggeser hanger demi hanger, mencari sesuatu yang lebih wah. Hingga matanya tertumbuk pada sesuatu di sudut lemari. Sebuah jubah hitam. Kain itu tampak berbeda dari yang lain. Tidak seperti pakaian biasa, terlihat tipis, berkilau samar, seolah menghisap cahaya lampu kamar. Hani mendekat, mengulurkan tangan. "Apa ini? Kok kayaknya menarik banget?" bisiknya. Tangannya menyentuh kain dingin itu dan tiba-tiba bulunya berdiri merinding. Jantungnya berdegup lebih cepat. Namun, alih-alih takut, ada rasa penasaran yang kuat mendorongnya. Ia menarik jubah itu keluar dari lemari. Kain itu jatuh terurai di hadapannya, memancarkan aura gelap yang tak terlihat tapi bisa dirasakan. Dan saat itulah, di sudut cermin kamar, sekilas, ia melihat bayangan seorang wanita telanjang duduk bersila di atas batu, menatapnya dengan mata kosong. Hani tersentak, menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tangannya bergetar. Tapi, senyum kecil muncul di bibirnya. "Jubah ini cantik banget." Malam itu rasa penasaran menelan ketakutan Hani. Dengan polosnya ia merentangkan jubah hitam milik ibunya dan langsung menyampirkannya ke tubuhnya. Saat kain itu menyentuh kulitnya, angin kencang bertiup menabrak kontrakan kecil itu. Lampu-lampu di dalam rumah berkelip dan dari luar terdengar suara guntur yang memecah langit. Brak! Petir menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Tubuh Hani tiba-tiba kaku, matanya melotot, mulutnya menganga tanpa suara. Kakinya gemetar, lalu jatuh berlutut. Suara retakan tulang terdengar samar. Krak, krak, krak. Kulit Hani berubah, rambutnya rontok, wajahnya memanjang, giginya tumbuh runcing. Dalam hitungan detik, gadis remaja itu sudah berubah menjadi seekor anjing hitam besar dengan mata merah menyala. Lidah panjangnya menjulur, menggantung dengan busa liur. Dengan lolongan panjang yang memilukan, anjing itu menerjang pintu depan, brak.
pintu kontrakan ambruk. Kayu berserakan. Makhluk itu berlari kencang menembus pekarangan menuju kebun belakang, meninggalkan jejak lumpur bercampur darah di lantai rumah. Sekitar 1 jam kemudian, suara knalpot motor besar terdengar. Kartika dan Rudi baru pulang dengan motor NMAX mereka. Begitu sampai di depan rumah, wajah mereka langsung pucat. "Ya Allah, pintu kita, kenapa bisa ambruk begini?" ujar Rudi panik. Mereka berdua berlari masuk. Hani kamu di mana, Nak? Jawab, Nak!" teriak Kartika dengan nada cemas. Namun tak ada jawaban. Hanya suara hujan deras dan petir di kejauhan. Saat Kartika masuk ke kamar, ia menjerit, "Ah!" Lemari bajuku terbuka lebar, kosong. Jubah hitam itu tidak ada. Ruth, jubahnya hilang. Dan Hani juga gak ada. Teriaknya histeris, tangannya gemetar. Tiba-tiba suara lolongan panjang terdengar dari kebun belakang. Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tak lama, seekor anjing hitam besar muncul dari kegelapan. Tubuhnya basah kuyup, bulunya legam mengkilap di bawah cahaya petir. Mata merahnya menatap penuh kebencian. "Anjing apa itu? Sialan, pergi!" teriak Rudi, mengayunkan sapu ke arah makhluk itu. Tapi anjing itu tidak mundur, malah masuk perlahan ke dalam rumah. Gonggongannya menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. Krrrr. Kartika mundur, wajahnya pucat pasi. "Ruth, itu bukan anjing biasa." Rudi menoleh kaget. "Apa? Kamu bilang ini Hani? Jangan bercanda, Tika." Anjing itu tiba-tiba menggeram lebih keras, lalu melompat ke arah Kartika. "Tika!" teriak Rudi panik. Dengan refleks, Rudi meraih pisau dapur di meja dan menusukkannya ke arah tubuh makhluk itu. Srek! Pisau menembus perut anjing tersebut. Darah hitam pekat menyembur ke lantai mengotori tangan Rudi. Makhluk itu menggeliat, matanya menatap Rudi dan Kartika dengan kesedihan yang dalam. Lolongan pilu keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh terkapar di lantai, darah mengalir membentuk genangan. Rudi terengah, tangannya gemetar, wajahnya pucat. Kartika menjerit histeris melihat anjing itu terkapar berlumuran darah. Tubuh anjing hitam itu perlahan bergetar. Suara tulangnya terdengar lagi. Krek, krek, krek. Seperti ada yang dipaksa kembali ke bentuk asal. Bulu hitamnya rontok, kuku-kuku tajamnya memendek, wajah mengerikan itu perlahan berubah. Hingga yang terbaring di lantai bukan lagi seekor anjing, melainkan seorang gadis remaja yang mereka kenal baik, Hani. Tubuhnya dingin, darah mengalir deras dari perutnya, di mana sebilah pisau masih menancap dalam. "Ya Allah, Hani!" jerit Kartika histeris, langsung memeluk tubuh anak gadisnya yang kini sekarat. Rudi terduduk lemas, wajahnya pucat pasi, matanya melotot tak percaya. Han, maafin ayah nggak tahu, Nak." Suaranya pecah, tangannya gemetar memegang darah di perut anaknya sendiri. Di tubuh Hani, jubah hitam itu menempel erat. Bukan lagi seperti kain, melainkan menyatu dengan kulitnya, melebur seolah menjadi bagian tubuh. Tak peduli sekeras apapun Kartika mencoba menariknya, jubah itu tidak bisa dilepas. Malam itu, Hani tewas di pelukan orang tuanya. Kutukan jubah itu akhirnya menagih tumbal dari darah daging Kartika sendiri. Hujan masih deras, ketika di ambang pintu muncul sosok pemuda dengan wajah panik. Hani, suaranya parau. Itu Dodi, teman dekat Hani. Malam itu ia sebenarnya berniat menjemput Hani untuk malam mingguan, tapi justru mendapati pemandangan mengerikan. Di hadapannya, tubuh Hani terbujur kaku di lantai, berlumuran darah. Kartika berpelukan dengan mayat anaknya sambil menangis histeris. Rudi terduduk lemas, tangan berlumuran darah, dan sebilah pisau masih menancap di perut Hani. "Ya Tuhan, ini apa? Teriak Dodi dengan wajah ngeri. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari sekencang-kencangnya keluar rumah, menembus hujan deras. Tak lama kemudian, suara sirene meraung. Beberapa mobil polisi berhenti di depan kontrakan.
Aparat bergegas masuk dengan senjata terhunus. "Angkat tangan, jangan bergerak!" Rudi dan Kartika hanya bisa terpaku. Mereka tidak sempat menjelaskan. Polisi langsung memborgol mereka dengan kasar, menyeret mereka keluar rumah. Di jalan, tetangga-tetangga sudah berkerumun, bisik-bisik menunjuk ke arah mereka. "Ya Allah, itu kan anaknya. Suami istri gila, tega bunuh anaknya sendiri. Astagfirullah." Kartika meraung histeris, matanya sembab, berusaha menjelaskan. "Bukan begitu, itu bukan salah kami, itu jubah. Tapi tak ada yang percaya, polisi hanya menatapnya dengan jijik. Di dalam mobil tahanan, Rudi menunduk, menangis tanpa suara. Kartika terus menyebut nama anaknya, merintih dalam penyesalan. Hari-hari berlalu. Rudi dan Kartika kini mendekam di balik jeruji penjara. Tubuh mereka ada di sel, tapi jiwa mereka seperti sudah terkubur. Setiap malam, suara tangisan terdengar samar di sudut sel. Kadang Rudi mendengar bisikan lirih. Kadang Kartika bermimpi melihat anaknya berdiri di depan sel dengan tubuh penuh darah, jubah hitam itu masih melekat, matanya kosong, seolah menagih pertanggungjawaban. Rasa sesal tak pernah berhenti menyiksa mereka, bukan hanya karena kehilangan Hani, tapi karena keserakahan dan kebodohan mereka sendiri yang membawa keluarga itu hancur. Di luar sana, kontrakan tua mereka dibiarkan kosong. Orang-orang percaya rumah itu terkutuk. Setiap malam, terdengar lolongan anjing dari arah kebun belakang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Tak ada jalan pintas menuju kekayaan selain kerja keras yang halal. Karena setiap kekayaan yang datang dari jalan gelap selalu menuntut bayaran yang sangat mahal. Dan ingatlah, keluarga adalah harta yang paling berharga. Jangan sampai karena ambisi sesaat, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai selamanya. Maka berhati-hatilah, jangan pernah tergoda oleh janji-janji manis dari kegelapan. Karena sekali kamu melangkah ke dalamnya, tidak ada jalan kembali. SDB Art AI. Ketemu lagi di cerita selanjutnya.